Oke, pemirsa Binus TV, kembali kita di program The Inspirator, di mana sebuah program yang mengungkap kisah perjuangan dari para narasumber kami. Lewat setiap proses perjuangan mereka, bagaimana sikap menghadapi tantangan dan rintangan sehingga mereka bisa sukses seperti hari ini. Maka kita sebut program ini sebagai The Inspirator. Dan Anda juga bisa ikuti Twitter kami di The Inspirator dan juga ikuti perkembangan pembahasan tentang The Inspirator di hashtag The Inspirator. Dan hari ini kita akan sharing berbincang dengan satu orang yang luar biasa. Beliau seorang anak muda yang luar biasa, seorang entrepreneur muda, seorang tokoh biografi, sebuah buku yang sangat fenomenal, Mimpi Sejuta Dolar, dan seorang host satu program inspiratif yang luar biasa sekali. Siapakah beliau? Anda sudah pasti tahu siapa beliau. Beliau adalah Mary Riana. Dan sebelumnya kita akan lihat video profil beliau berikut ini. Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan, tantangan yang harus dihadapi, anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Bukan karena hari ini indah maka kita bahagia, tapi karena kita bahagia maka hari-hari kita menjadi indah. Bukan karena tidak ada rintangan maka kita optimis, tapi karena kita optimis maka rintangan itu tidak terasa. Bukan karena hal itu mudah maka kita yakin kita bisa. Tapi karena kita yakin kita bisa, maka hal itu pun menjadi mudah. Kuatkan pikiran, berani bermimpi besar. Kuatkan hati, jangan pernah menyerah. Kuatkan iman, apapun kepercayaan Anda, sertakanlah Tuhan di dalam hidup Anda. Dan ingat, kalau saya Mary Riana saja bisa, saya yakin dengan doa dan dengan usaha, Anda pun pasti bisa mewujudkan mimpi sejuta dolar Anda. Oke pemirsa, kita akan segera berbincang dengan seperti narasumber yang tadi saya janjikan dengan Ibu Mary Riana. Dan sudah bersama kita di studio Ibu Mary. Halo. Halo, apa kabar Mary? Baik, senang sekali bisa diundang ke sini di Oke, Inspirator terima untuk para Binusian semuanya. Yes. So, kesibukan sekarang apa Mary? Ya, lumayan masih sibuk bolak-balik Singapura, Indonesia, keliling seluruh pelosok Indonesia untuk memberikan seminar. Wow. Dan baru-baru ini juga lumayan sibuk karena baru ada buku baru, Oh, ya. Wow. Sejuta Dolar. Ya. Jadi sekarang jadi bola-balik Singapura ya, bukan cuma di Singapura aja, bola-balik Singapura, Jakarta, dan seluruh Indonesia ya. Iya, nah kita ada oleh-oleh nih buat Oke, Pak Rudi. ya, thank you. Silakan. Iya, nah ini Ya, tadi wow. apa kata saya bilang ada sejuta dolar, nah jadi udah bawa di sini sebenarnya. Nah, Wow, jadi Mary membawa 1 juta dolar ke Binus TV. Oke, iya, terima kasih. tapi Yes. ini buku terbaru, Oke. ya ini isinya motivasi Ya, harian, thank you. berdasarkan buku Ya. sebelumnya Mimpi Sejuta Dolar yang ditulis Ya. oleh Mbak Albertine Enda. Oke. Itu buat Pak Rudi ya. Oke, terima kasih. Ya, ini Sama-sama. 1 juta dolar. Terima kasih. Oke. Iya. Dan satu pencapaian yang sangat fenomenal, di mana saya dengar buku Mimpi Sejuta Dolar Iya. itu sampai ratusan ribu eksemplar ya. Dan Amin. waktu yang sangat-sangat singkat. Bisa Iya. ceritakan sedikit? Iya, nah jadi buku Mimpi Sejuta Dolar itu memang buku yang mengisahkan tentang perjalanan hidup saya, yes. bagaimana seorang mahasiswi pas-pasan sampai Yes. akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Wow. Ya, memang saya sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan pendapatan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Wow. Nah, tapi Dan banyak semuanya orang itu ditulis dalam buku Mimpi Sejuta ya Dolar. perjalanannya ditulis lewat buku Mimpi Sejuta Dolar. Nah, tapi tapi uniknya gini Rudi, Pak Ya. Rudi. Jadi kan kalau ngomong tentang 1 juta dolar, wah Yes, bisa sukses yes. di usia muda. Ya. Banyak orang justru
penasaran dan biasanya mereka berasumsi wah ini bisa sukses di usia muda, mungkin dia berasal dari keluarga yang kaya raya gitu ya. Betul. Nah tapi justru sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya. Oke, nanti kita akan bahas itu. Dan saya mau singgung sedikit tentang buku di mana Mary Diana seperti satu pendatang baru tapi langsung boom, luar biasa. Di Indonesia saya lihat semua toko buku Indonesia ada patungnya Mary dan semua orang sampai foto ya, semua orang sampai foto-foto di di gambar tersebut, standing karakter itu. Nah, artinya banyak sekali orang ingin ketemu Mary, ingin tahu kisah perjuangan Mary langsung. Sehingga kita hari ini undang ke The Inspirator. So, sangat beruntung kita bisa sharing dengan Ibu Mary. Saya sudah dengar banyak tentang kisah perjuangan Mary. Bisa ceritakan sedikit tadi? Iya, nah tadi saya bilang, karena kan banyak orang mungkin ngelihatnya dari luarnya gitu kan. Wah sukses di usia muda, apalagi mereka tahu saya berdomisili di Singapura. Betul. Ya saya memang berdomisili di Singapura, bisnis saya di sana, keluarga di sana, udah tinggal di sana udah 15 tahun sebenarnya. Nah tapi itulah satu hal yang banyak orang tidak menyangka, bahwa mereka berpikir tadinya saya berasal dari keluarga yang kaya raya. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kisah mimpi juta dolar saya itu berawal 15 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau cerita singkatnya, tahun 98 pada saat itu saya baru aja lulus SMA ya. Dan tadinya mau kuliah di salah satu universitas di Jakarta, tapi karena waktu itu ada kerusuhan, akhirnya orang tua mengkhawatirkan tentang masa depan saya, terutama masa depan pendidikan. Akhirnya dengan berat hati mengirimkan saya ke Singapura. Jadi waktu itu hampir tanpa direncanakan, tapi terpaksa harus. Dan itu adalah keputusan yang berat karena seperti tadi saya bilang, karena saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, jadi akhirnya saya pun bisa sekolah di sana dengan biaya utang. Ya, jadi utang dengan pemerintah Singapura dan utangnya pun luar biasa besar. Jadi bagaimana akhirnya saya bisa kuliah di sana dan berjuang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan tentunya waktu itu tidak gampang karena harus lingkungan baru, teman baru, mungkin bahasa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita lihat foto-foto kegiatan Mary. Ini yang terakhir kali di Jakarta. Jadi ini seminar di Kemayoran. Banyak memang bersyukur banyak pesertanya penuh gitu, full house. Ini foto keluarga. Ada Cok Infa. Iya, itu anak saya yang pertama. Yang pertama itu Putri, namanya Alvernia. Yang kedua Alfian ya. Sekarang baru 1 tahun lebih dikit lah ya. Cepat sekali ya, udah gede cepet ya. Iya, nah ini juga ketika memberikan seminar. Yang terakhir kemarin yang di Kemayoran. Nah ini, dan kalau di setiap seminar saya selalu ada slogannya itu Indonesia pasti bisa ya, karena saya percaya Indonesia bukan hanya merdeka, tapi kita pun pasti bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Luar biasa. So kita lanjut sedikit, tadi kisah perjuangan Mary, bagaimana bisa sampai seperti hari ini? Nah jadi tadi kan awalnya di Singapura, saya kuliah di NTU, Nanyang Technological University, tempat yang sangat indah, sangat megah, tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa di tempat yang semegah dan seindah itu ternyata ada seorang mahasiswi pas-pasan yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Nah terus terang kalau saya bisa bilang itu adalah saat-saat sulit di hidup saya, karena pertama begitu banyak tantangan bukan hanya dari segi finansial, tapi ke tempat yang baru, dari segi bahasa, apalagi jauh dari orang tua. Dan sebelumnya itu juga harus terpaksa jauh dari orang tua, itu yang apalagi anak cewek ya. Biasanya pasti susah karena selama itu dekat sama orang tua, tiba-tiba harus merantau, dan merantaunya jauh lagi ke Singapura. Ya walaupun nggak sampai jauh-jauh banget, tapi kan setidaknya itu merupakan suatu yang lingkungan yang berbeda, dan apalagi dengan kondisi yang sulit seperti itu. Nah tapi disitulah bagaimana akhirnya seorang mahasiswa pas-pasan bisa mewujudkan mimpinya. Kalau saya bisa bilang satu rahasia atau titik balik satu rahasia adalah karena saya berani bermimpi besar. Because I dare to dream big. Dan di saat itulah, lebih tepatnya di tahun-tahun pertama ketika saya kuliah, ketika saya ulang tahun ke-20, saya punya satu resolusi, satu mimpi. Ya, dan mimpi $1 juta saya pada saat itu adalah pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30.
Jadi saya kasih waktu 10 tahun, sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya 40.000 Singapura dolar, dan saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan janji saya pada saat itu pokoknya kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Jadi itu mimpi $1 juta saya pada saat itu. Wow, luar biasa. Oke, kita tahan dulu. Kita akan ke commercial break berikut ini.